10 fakta unik pemilu di seluruh dunia. Ada yang memakan waktu berminggu-minggu. Pemilu di Amerika Serikat lebih sering diadakan pada hari Selasa. Hal ini merupakan peninggalan dari abad ke-19 yang berhubungan dengan petani. Pada masa itu, petani harus melakukan perjalanan jauh ke tempat pemungutan suara. Namun, mereka tak bisa melakukan pemungutan suara di hari Rabu karena harus menyiapkan hari pasar. Sehingga hari Selasa dipilih agar petani memiliki waktu perjalanan ke tempat pemilu sekaligus punya waktu cukup untuk kembali ke rumah. India merupakan negara kedua dengan populasi terbesar di dunia, dengan jumlah 100 juta orang pemilih yang memenuhi syarat. Karena hal ini, India juga disebut menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Untuk mengakomodasi jumlah pemilihnya yang sangat banyak itu, pemilu di India memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pemilu terakhir India di tahun 2019 lalu berlangsung dalam 7 tahap, selama 5 minggu untuk memilih 543 anggota parlemennya. Setiap orang Australia yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan oleh hukum untuk berpartisipasi dalam pemilihan federal. Siapapun yang tidak hadir pada hari pemilihan akan didenda sebesar $20 atau sekitar Rp200.000. Bila pelanggar tidak membayar denda, mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat bahkan berujung pada tuntutan perdata. Sejak tahun 2005, masyarakat Estonia dapat memberikan suara dalam pemilu secara online dibandingkan harus mengantri di TPS setempat. Diketahui, pada pemilu parlemen tahun 2023 di Estonia, lebih dari separuh pemilih memanfaatkan sistem pemungutan suara online. Untuk memilih, warga Korea Utara hanya perlu memasukkan kartu suara dengan nama mereka ke dalam sebuah kotak. Namun, ada kotak terpisah yang berisi surat suara yang dianggap berbeda pendapat terhadap calon pemimpin mereka. Sehingga seluruh kandidat yang terpilih akan memperoleh 100% suara. Karena tidak ada seorang pun di Korea Utara yang memilih untuk berbeda pendapat. Jika mereka berbeda pendapat, suara tersebut tidak akan dihitung. Tidak ada undang-undang di Inggris yang melarang Raja Charles III untuk berpartisipasi dalam pemilu di negaranya. Namun, usut punya usut. Mendiang Ratu Elizabeth II jarang memberikan suaranya agar terlihat seobjektif mungkin. Selama masalah Brexit mencuat pada tahun 2016, juru bicara Istana Buckingham menjelaskan bila Ratu berada di atas politik, sehingga ada konvensi bahwa keluarga kerajaan tidak memberikan suara dalam pemilihan umum. Di Gambia, warga memberikan suara mereka dengan menjatuhkan kelereng ke dalam drum logam. Drum tersebut diwarnai dan menampilkan gambar kandidat. Setiap drum dilengkapi dengan bel yang akan dibunyikan setelah menentukan suara. Bel berbunyi lebih dari 1 kali. Petugas pemungutan suara akan tahu bila ada yang melanggar peraturan. Hal ini dilaksanakan lantaran literasi di negara tersebut menjadi sebuah isu, sehingga pemerintah harus kreatif. Astronot Amerika yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional tetap memiliki suara untuk memilih dalam pemilu sejak tahun 1997. Langkah ini terjadi setelah anggota Parlemen Texas mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pengiriman suara yang aman ke luar angkasa. Setelah astronot menentukan pilihannya, surat suara akan kembali dikirim ke bumi. Nantinya petugas akan membuka dokumen yang telah dikodekan, serta menyerahkan salinan surat suara astronot untuk dihitung. Di negara kecil Eropa, Liechtenstein dengan populasi 40.000 warga akan mempertimbangkan untuk memilih politisi yang mau memberikan kewarganegaraan kepada mereka. Terlebih bagi warga yang telah tinggal di negara kerajaan tersebut selama 10 tahun atau lebih. Ada yang salah pada hari-hari menjelang pemilihan wali kota di Ekuador pada tahun 1967. Kala itu,
Sebuah perusahaan memasang iklan bertema pemilu yang menyarankan agar konsumen memilih merek bedak kaki yang populer di negara tersebut. Pada penghitungan suara bukan seorang politisi yang menang, melainkan bedak kaki tersebut karena banyak suara atas namanya. Itulah 10 fakta unik tentang pemilu di seluruh dunia.